Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dalam hidup, kita sering menghadapi situasi di mana orang-orang yang kita cintai atau hormati mungkin ingin menjauh atau melepaskan diri dari hubungan yang sudah terjalin. Ketika ini terjadi, dorongan pertama kita adalah mencoba meyakinkan mereka untuk tetap tinggal, untuk melihat nilai kita, atau untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Namun, dari perspektif Stoikisme, upaya seperti itu justru dapat membawa penderitaan lebih besar dan bertentangan dengan prinsip dasar filosofi ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan menerima apa yang berada di luar kendali kita dengan tenang. Stoikisme adalah filosofi hidup yang menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada dunia luar, melainkan pada bagaimana kita meresponsnya. Dalam konteks hubungan, ini berarti Anda tidak perlu memaksa atau meyakinkan seseorang untuk tetap bersama Anda. Apa yang orang lain pikirkan, rasakan, atau lakukan berada di luar kendali Anda. Filsuf Stoik seperti Epictetus sering menekankan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah pikiran, keputusan, dan tindakan kita sendiri. Ketika kita mencoba mengendalikan hal-hal di luar diri kita, termasuk keputusan orang lain, kita hanya menciptakan rasa frustrasi dan kekecewaan. Hubungan yang sehat tidak pernah dibangun di atas tekanan atau manipulasi emosional. Ketika Anda berusaha meyakinkan seseorang untuk tetap bersama Anda, hubungan tersebut bisa kehilangan keaslian. Orang yang dipaksa atau diyakinkan seringkali merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan, yang pada akhirnya dapat memperburuk hubungan itu sendiri. Lebih dari itu, tindakan seperti ini seringkali mencerminkan rasa tidak aman dalam diri Anda. Anda mungkin merasa bahwa Anda tidak cukup berharga jika orang lain tidak menerima atau tetap bersama Anda. Stoikisme menolak gagasan ini dengan tegas. Nilai diri Anda berasal dari bagaimana Anda menjalani hidup Anda sesuai dengan kebajikan dan prinsip, bukan dari bagaimana orang lain memandang Anda. Alih-alih meyakinkan mereka, Stoikisme menawarkan pendekatan alternatif yang lebih damai dan produktif. Pertama, Anda harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Ketika seseorang memutuskan untuk pergi, Anda tidak dapat mengubah pikiran mereka. Tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons situasi itu. Anda dapat memilih untuk merespons dengan martabat, penerimaan, dan sikap tenang. Dengan begitu, Anda tidak hanya melindungi kedamaian batin Anda, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada keputusan orang tersebut. Melepaskan adalah langkah penting dalam Stoikisme. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari melepaskan keterikatan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jika seseorang memilih untuk tidak bersama Anda, itu adalah bagian dari alur alami kehidupan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, segala sesuatu yang terjadi adalah sesuai dengan hukum alam. Jangan melawan, tetapi hadapi dengan bijak. Ketika Anda menerima kenyataan tanpa perlawanan, Anda tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga membuka ruang bagi hal-hal baru yang mungkin lebih baik untuk Anda. Stoikisme juga menekankan pentingnya membangun kemandirian emosional. Jangan bergantung pada kehadiran atau penerimaan orang lain untuk merasa utuh. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri Anda. Dengan melatih diri untuk menemukan kebahagiaan tanpa syarat eksternal, Anda tidak hanya menjadi lebih kuat secara emosional tetapi juga lebih menarik bagi orang lain. Anda menjadi seseorang yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, melainkan menemukan kedamaian dalam keberadaan Anda sendiri.
Keautentikan adalah aspek lain yang penting. Ketika Anda berhenti mencoba meyakinkan orang lain, Anda memberi mereka kesempatan untuk melihat siapa Anda sebenarnya. Hubungan yang bertahan adalah hubungan yang dibangun di atas kejujuran, bukan manipulasi. Jika seseorang memilih untuk bersama Anda tanpa perlu diyakinkan, itu adalah tanda hubungan yang tulus dan bermakna. Sebaliknya, jika mereka pergi, itu bukanlah kegagalan Anda. Itu hanyalah cerminan dari jalur hidup mereka yang mungkin berbeda dengan jalur Anda. Prinsip memento mori dalam Stoikisme juga relevan di sini. Memento mori berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah sementara, dan setiap hubungan, pengalaman, atau kesempatan pun bersifat sementara. Dengan mengingat kefanaan ini, kita belajar untuk menghargai momen yang kita miliki tanpa terikat pada hasilnya. Jika seseorang memutuskan untuk meninggalkan Anda, itu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka dan perjalanan hidup Anda. Yang penting adalah bagaimana Anda meresponsnya dengan kebijaksanaan dan rasa syukur. Bayangkan sebuah situasi di mana pasangan Anda ingin mengakhiri hubungan. Reaksi alami mungkin adalah mencoba membujuk mereka untuk bertahan, dengan mengatakan bahwa hubungan ini masih bisa diperbaiki atau bahwa Anda akan berubah. Namun, dari perspektif Stoik, lebih baik mengatakan, "Aku menghormati keputusanmu dan akan terus menjalani hidupku dengan cara terbaik yang aku bisa." Sikap ini menunjukkan penghormatan kepada kebebasan mereka sekaligus kekuatan dan kedewasaan emosional Anda. Atau mungkin di tempat kerja, atasan Anda memutuskan untuk tidak memberikan promosi yang Anda harapkan. Daripada mencoba meyakinkan mereka bahwa Anda pantas mendapatkannya, gunakan situasi itu sebagai peluang untuk refleksi. Apa yang bisa Anda tingkatkan? Apa pelajaran yang bisa Anda ambil? Pendekatan ini tidak hanya membantu Anda tumbuh tetapi juga menjaga kedamaian batin Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari menerima kenyataan sebagaimana adanya dan berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Jangan pernah meyakinkan mereka untuk bersama Anda. Jika seseorang benar-benar menghargai Anda, mereka akan tetap bersama Anda tanpa perlu paksaan. Sebaliknya, fokuslah pada pengembangan diri, penerimaan, dan menjalani hidup Anda dengan kebajikan. Anda akan menemukan bahwa dengan cara ini, Anda tidak hanya merasa lebih damai tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Ketika Anda memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan, Anda tidak hanya melindungi diri dari rasa sakit emosional yang tidak perlu, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Berusaha meyakinkan seseorang untuk tetap bersama Anda adalah bentuk perlawanan terhadap kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan inti Stoikisme. Filosofi ini justru mengajak Anda untuk hidup selaras dengan alam, menerima perpisahan sebagai bagian dari siklus alami kehidupan, dan menghormati kebebasan individu. Tidak memaksakan kehendak juga merupakan bentuk rasa hormat yang mendalam, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Dalam setiap hubungan, ada dua pihak yang saling berbagi kebebasan. Ketika salah satu pihak mencoba mengambil kendali penuh atau mengarahkan keputusan pihak lainnya, hubungan tersebut kehilangan keseimbangan yang seharusnya menjadi dasar interaksi manusia yang sehat. Dengan menghormati keputusan orang lain untuk pergi atau mengambil jalannya sendiri, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kemerdekaan mereka, sekaligus memperlihatkan kematangan emosional Anda. Namun, membiarkan orang lain mengambil keputusan mereka sendiri bukan berarti Anda harus bersikap pasif. Ada perbedaan besar antara menerima kenyataan dengan lapang dada dan menyerah tanpa usaha. Ketika seseorang memilih untuk meninggalkan Anda masih memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda akan bereaksi terhadap situasi itu. Anda dapat memilih untuk memperbaiki diri, mencari makna dalam pengalaman tersebut, dan bergerak maju dengan martabat.
Dalam banyak kasus, kehilangan seseorang dapat menjadi momen refleksi yang mendalam, kesempatan untuk mengevaluasi prioritas Anda, mengidentifikasi area untuk pertumbuhan, dan memperkuat hubungan dengan diri Anda sendiri. Filsafat Stoik juga mengajarkan pentingnya menjaga emosi tetap stabil di tengah perubahan yang tidak terduga. Salah satu cara untuk melatih ini adalah dengan merenungkan konsep amor fati, yang berarti mencintai takdir. Alih-alih hanya menerima kenyataan dengan enggan, Stokisme mengajak kita untuk mencintainya, melihat setiap pengalaman, termasuk yang menyakitkan, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang indah. Dengan mempraktikkan amor fati, Anda tidak hanya menerima keputusan seseorang untuk pergi, tetapi juga menemukan keindahan dalam pelajaran yang ditinggalkan oleh situasi tersebut. Contoh lain yang relevan adalah bagaimana kita seringkali merasa terikat pada hasil tertentu dalam hubungan, seperti mendapatkan pengakuan atau rasa aman dari orang lain. Ketika kita bergantung pada hal-hal ini, kita sebenarnya memberikan kekuasaan emosional kita kepada mereka. Dalam Stokisme, ketergantungan semacam ini dianggap sebagai sumber penderitaan. Sebagai gantinya, kita diajarkan untuk memusatkan perhatian pada nilai-nilai seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan memfokuskan energi kita pada kebajikan, kita membangun kehidupan yang tidak hanya lebih stabil tetapi juga lebih memuaskan. Lebih jauh, filsafat ini juga menyadarkan kita akan pentingnya menjaga martabat pribadi. Ketika Anda memohon atau memaksa seseorang untuk tetap bersama Anda mungkin merasa kehilangan kendali atas diri Anda sendiri. Anda mungkin melakukan kompromi yang tidak sehat demi mempertahankan hubungan, yang pada akhirnya merugikan integritas Anda. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan bahwa martabat Anda adalah sesuatu yang tidak boleh Anda korbankan, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau menghargai seseorang. Dengan menjaga martabat, Anda tidak hanya menghormati diri sendiri tetapi juga menetapkan batasan yang sehat untuk bagaimana orang lain seharusnya memperlakukan Anda. Hubungan yang sejati dan bermakna tidak membutuhkan paksaan. Mereka yang benar-benar peduli pada Anda tidak akan pergi hanya karena Anda tidak mencoba meyakinkan mereka untuk tinggal. Mereka yang memilih untuk pergi sebenarnya memberikan Anda hadiah yang berharga, ruang untuk menemukan kedamaian batin dan membangun hubungan yang lebih sejati di masa depan. Dengan mempraktikkan Stokisme, Anda dapat melepaskan tanpa dendam, bergerak maju tanpa rasa bersalah, dan menemukan bahwa kehidupan tetap penuh dengan peluang untuk pertumbuhan dan kebahagiaan. Dalam setiap momen di mana Anda merasa tergoda untuk memaksa atau meyakinkan seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membawaku lebih dekat pada ketenangan dan kebijaksanaan, atau justru menjauhkan diriku dari keduanya? Pertanyaan ini, sederhana namun mendalam, adalah inti dari bagaimana seorang Stoik memandang dunia. Jawaban Anda akan mengarahkan Anda pada tindakan yang tidak hanya lebih bijaksana tetapi juga lebih mencerminkan kekuatan sejati Anda. Hidup yang dijalani dengan prinsip Stoik adalah hidup yang penuh dengan penerimaan, keberanian, dan kebebasan. Ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kuasa Anda, termasuk pilihan orang lain, Anda membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Anda tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun untuk tetap berada di sisi Anda, karena Anda tahu bahwa nilai diri Anda tidak tergantung pada mereka. Anda, dan hanya Anda, yang memegang kendali atas bagaimana Anda menjalani hidup ini. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk meyakinkan orang lain, Anda mulai memahami makna kebebasan yang sejati. Kebebasan ini bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Filsafat Stokisme mengajarkan bahwa menghormati kehendak orang lain sama pentingnya dengan menjaga integritas pribadi. Dengan membiarkan seseorang pergi jika itu adalah keputusannya,
Anda memberikan ruang bagi mereka untuk menjalani hidup sesuai dengan jalurnya, tanpa tekanan atau pengaruh eksternal dari Anda. Tindakan melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang mendalam. Dalam Stokisme, kekuatan sejati tidak diukur dari kemampuan untuk mengendalikan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Ketika Anda mampu merelakan seseorang tanpa rasa dendam atau penyesalan, Anda menunjukkan kedewasaan emosional dan spiritual. Anda menyadari bahwa hubungan bukan tentang memiliki atau menguasai, tetapi tentang berbagi perjalanan hidup dalam harmoni. Selain itu, tindakan ini juga memungkinkan Anda untuk memusatkan kembali energi Anda pada hal-hal yang benar-benar penting dan berada dalam kendali Anda. Ketika seseorang memilih untuk pergi, mungkin ini adalah kesempatan bagi Anda untuk melihat ke dalam diri dan mengevaluasi prioritas serta tujuan hidup Anda. Situasi tersebut dapat menjadi pengingat bahwa tidak ada yang abadi, termasuk hubungan. Namun, daripada merasa takut atau kehilangan harapan, Stokisme mengajak Anda untuk memandang perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Prinsip memento mori, mengingat kematian, menjadi relevan dalam konteks ini. Mengingat kefanaan hidup membantu kita menghargai setiap momen, bahkan saat-saat yang sulit sekalipun. Ketika seseorang memilih untuk tidak bersama kita, ini bisa menjadi momen refleksi untuk menghargai waktu yang telah dihabiskan bersama, tanpa terjebak dalam penyesalan atau keinginan untuk mengubah masa lalu. Sebaliknya, kita dapat belajar untuk melihat perpisahan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui. Dengan cara ini, kita menemukan kedamaian dalam menerima bahwa tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Mengambil langkah mundur dalam hubungan juga memberi Anda kesempatan untuk membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Dalam situasi di mana Anda mencoba meyakinkan seseorang untuk tinggal, seringkali ada rasa takut akan kesepian atau kehilangan identitas. Tetapi Stokisme mengajarkan bahwa diri Anda adalah satu-satunya hal yang selalu ada dan layak untuk diperhatikan. Menggunakan waktu ini untuk memperkuat hubungan dengan diri Anda sendiri dapat membawa kedamaian yang lebih besar. Ketika Anda merasa utuh tanpa perlu validasi dari orang lain, Anda tidak hanya menemukan kebebasan emosional tetapi juga menjadi magnet bagi hubungan yang lebih sehat di masa depan. Selanjutnya, Stokisme menekankan pentingnya perspektif dalam menghadapi kesulitan. Ketika Anda merasa kehilangan seseorang, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari kenyataan yang lebih besar. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa kita tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh cara kita memandangnya. Dengan mengubah perspektif Anda, situasi yang tampaknya menyakitkan dapat menjadi pengalaman yang memperkaya. Kehilangan seseorang mungkin mengajarkan Anda tentang keberanian untuk melepaskan, kekuatan untuk berdiri sendiri, atau kebijaksanaan untuk menghargai apa yang benar-benar penting. Dalam hubungan yang sejati, keaslian adalah kunci. Ketika Anda berhenti mencoba meyakinkan seseorang, Anda memberikan mereka kebebasan untuk memilih berdasarkan hati mereka sendiri. Hubungan yang bertahan karena keaslian ini lebih kuat daripada hubungan yang bertahan karena paksaan atau tekanan emosional. Jika seseorang memutuskan untuk tetap bersama Anda tanpa perlu diyakinkan, itu adalah tanda hubungan yang sejati dan bermakna. Sebaliknya, jika mereka pergi, itu adalah indikasi bahwa jalan mereka berbeda dari Anda, dan itu bukanlah kegagalan Anda. Melepaskan tidak berarti berhenti peduli, tetapi berarti berhenti mencoba memaksakan hasil tertentu. Dalam Stokisme, ini adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi, kemampuan untuk menerima dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana Anda ingin dunia itu menjadi. Anda belajar untuk hidup dalam harmoni dengan kenyataan, dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri Anda, bukan dari orang lain atau hubungan apapun.
Tindakan melepaskan membawa kita kembali pada inti dari Stoikisme, kedamaian batin. Ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan hal-hal di luar kendali Anda menciptakan ruang untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Dalam ruang ini, Anda menemukan kebebasan, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup yang lebih autentik dan penuh makna. Anda tidak lagi merasa perlu meyakinkan siapapun untuk tetap bersama Anda, karena Anda tahu bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh kehadiran atau penerimaan mereka, tetapi oleh bagaimana Anda memilih untuk hidup sesuai dengan kebajikan Anda. Dengan melangkah maju dalam semangat Stoikisme, Anda menjadi seseorang yang tidak hanya mampu menerima kehilangan tetapi juga melihatnya sebagai bagian dari keindahan hidup yang terus berkembang. Anda menemukan bahwa dalam setiap akhir, ada awal yang baru, awal untuk menemukan lebih banyak tentang diri Anda, tentang dunia, dan tentang apa artinya benar-benar hidup dengan bijaksana. Apa yang harus dilakukan sebagai gantinya? Sebagai gantinya, daripada mencoba meyakinkan seseorang untuk tetap bersama Anda, Stoikisme menyarankan beberapa langkah yang lebih sehat dan bermakna. Berikut adalah pendekatan yang bisa Anda ambil. 1. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan ketenangan berasal dari memahami batas kendali kita. Dunia dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang tidak dapat kita kendalikan, perasaan orang lain, keputusan mereka, bahkan hasil dari upaya kita sendiri. Namun, ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Bagaimana kita memilih untuk merespons. Ketika seseorang memilih untuk pergi, reaksi alami mungkin adalah mencoba mengubah pikiran mereka. Tetapi Stoikisme mengingatkan bahwa ini adalah perjuangan sia-sia. Daripada menghabiskan energi pada sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan, arahkan perhatian Anda ke dalam. Tanyakan, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk menjaga martabat saya? Bagaimana saya bisa tumbuh dari situasi ini? Prinsip ini membantu Anda menjaga ketenangan. Misalnya, daripada memohon seseorang untuk tetap tinggal, Anda bisa berkata, "Saya menghormati keputusanmu, dan saya harap kamu menemukan kebahagiaan." Dengan cara ini, Anda tidak hanya melindungi harga diri Anda tetapi juga menunjukkan bahwa Anda memahami nilai kebebasan orang lain. Lebih jauh, fokus pada kendali ini mendorong Anda untuk menjalani hidup dengan keberanian. Anda belajar untuk menghadapi rasa sakit tanpa melarikan diri atau mencoba mengubah orang lain. Ini adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Menerima dunia sebagaimana adanya sambil tetap berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. 2. Berlatih penerimaan dan kesadaran. Amor fati. Amor fati, atau mencintai takdir, adalah inti dari penerimaan Stoik. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima keadaan yang tidak menyenangkan tetapi juga mencintainya, karena semuanya adalah bagian dari perjalanan hidup. Tidak ada pengalaman, baik atau buruk, yang sepenuhnya sia-sia jika kita mampu melihat nilainya. Ketika seseorang meninggalkan Anda, alih-alih melawan kenyataan itu, Stoikisme mengajak Anda untuk menerima bahwa ini adalah bagian dari takdir Anda. Mungkin pengalaman ini adalah pelajaran untuk memperkuat diri Anda, atau mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik yang belum Anda lihat. Dengan mencintai takdir, Anda mengubah cara pandang Anda dari "mengapa ini terjadi pada saya?" menjadi "bagaimana ini membentuk saya menjadi lebih baik." Misalnya, ketika seseorang yang Anda cintai pergi, Anda mungkin merasa hancur. Namun, dengan amor fati, Anda dapat memandang situasi ini sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi kembali siapa diri Anda tanpa mereka, untuk menemukan makna baru dalam hidup Anda, atau bahkan untuk menyadari bahwa keberadaan mereka dalam hidup Anda adalah anugerah sementara yang harus Anda syukuri. Melatih amor fati membantu Anda hidup lebih ringan.
Anda tidak lagi menolak apa yang terjadi, tetapi malah merangkulnya sebagai bagian dari pengalaman manusia yang luas. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menemukan kedamaian tetapi juga makna dalam segala sesuatu yang terjadi. 3. Bangun kemandirian emosional. Kemandirian emosional adalah kebebasan sejati dalam Stoikisme. Ketika Anda bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, Anda menyerahkan kendali emosional Anda kepada mereka. Namun, jika Anda menemukan kebahagiaan dari dalam, Anda menjadi tak tergoyahkan oleh perubahan di luar diri Anda. Ini bukan berarti Anda tidak peduli pada orang lain, tetapi berarti Anda tidak menggantungkan harga diri atau kebahagiaan Anda pada mereka. Jika seseorang pergi, Anda tidak runtuh karena Anda tahu bahwa Anda cukup kuat untuk berdiri sendiri. Untuk membangun kemandirian emosional, Anda bisa melatih refleksi diri setiap hari. Misalnya, tanyakan kepada diri Anda, apakah kebahagiaan saya bergantung pada tindakan orang lain? Jika jawabannya, ya, maka mulailah berlatih mengalihkan fokus Anda. Dedikasikan waktu untuk hal-hal yang membuat Anda merasa puas tanpa melibatkan orang lain, seperti membaca, menulis, olahraga, atau belajar keterampilan baru. Latihan ini juga memperkuat hubungan Anda dengan diri sendiri. Ketika Anda merasa cukup tanpa perlu validasi dari luar, Anda tidak hanya menjadi lebih kuat tetapi juga lebih menarik bagi orang lain. Orang-orang cenderung menghargai individu yang memiliki kepercayaan diri dan kedamaian batin yang stabil. 4. Refleksi diri dan perbaikan diri. Kehilangan seseorang seringkali menjadi momen refleksi yang mendalam. Alih-alih terjebak dalam rasa sakit atau kemarahan, gunakan situasi ini sebagai peluang untuk mengenali pola perilaku atau ekspektasi yang mungkin telah berkontribusi pada perpisahan tersebut. Ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk memahami bagaimana Anda dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Misalnya, tanyakan kepada diri Anda, apakah saya terlalu bergantung pada orang ini untuk kebahagiaan saya? Adakah hal yang bisa saya pelajari dari hubungan ini untuk hubungan di masa depan? Bagaimana saya bisa menjaga keseimbangan antara cinta kepada orang lain dan cinta kepada diri sendiri? Selain refleksi, lakukan tindakan nyata untuk perbaikan diri. Jika Anda merasa hubungan tersebut membuat Anda mengabaikan minat pribadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengejar hobi atau proyek yang telah lama Anda tinggalkan. Jika Anda merasa kurang menjaga kesehatan fisik atau emosional, gunakan kesempatan ini untuk membangun rutinitas yang lebih sehat. Proses refleksi dan perbaikan ini tidak hanya membantu Anda pulih dari kehilangan tetapi juga mempersiapkan Anda untuk hubungan yang lebih sehat dan bermakna di masa depan. Dengan menjadi versi terbaik dari diri Anda menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia, terlepas dari siapa yang ada di sekitar Anda. 5. Hormati keputusan orang lain. Menghormati keputusan orang lain adalah wujud dari penghormatan terhadap kebebasan individu. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan mencoba memaksakan kehendak kita kepada mereka adalah bentuk penolakan terhadap kebebasan itu. Ketika seseorang memilih untuk tidak bersama Anda, menghormati keputusan mereka adalah cara untuk menunjukkan kedewasaan emosional. Ini bukan berarti Anda tidak peduli, tetapi Anda memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan jalan hidup mereka, sama seperti Anda. Menghormati keputusan ini juga berarti tidak menaruh dendam atau menyimpan kebencian. Jika Anda mencoba untuk meyakinkan mereka atau marah karena keputusan mereka, Anda hanya akan menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, biarkan mereka pergi dengan hati yang tulus, sambil mendoakan kebahagiaan mereka. Dengan sikap ini, Anda tidak hanya menjaga martabat Anda tetapi juga membuka pintu untuk hubungan yang lebih sehat, baik dengan mereka di masa depan atau dengan orang lain.
Menghormati keputusan orang lain juga menciptakan ruang bagi Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan orang lain, Anda memiliki lebih banyak energi untuk membangun kehidupan yang autentik dan bermakna. 6. Hargai momen yang telah dijalani. Ketika seseorang meninggalkan Anda atau memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan, seringkali kita terjebak dalam rasa kehilangan dan penyesalan. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk melihat nilai dari apa yang telah terjadi, bukan hanya apa yang hilang. Filosofi ini mengingatkan bahwa hidup adalah serangkaian momen yang tidak selalu abadi, dan setiap momen memiliki keindahannya sendiri. Alih-alih berfokus pada apa yang tidak bisa lagi Anda miliki, cobalah untuk mengenang dengan penuh syukur. Pikirkan tentang saat-saat baik yang Anda habiskan bersama mereka. Pengalaman-pengalaman tersebut, meskipun sementara, telah memberi Anda kebahagiaan, pelajaran, dan kenangan yang berharga. Dengan mengubah perspektif Anda menjadi rasa syukur, Anda tidak hanya mengurangi rasa sakit tetapi juga menghormati perjalanan yang telah Anda lewati bersama. Misalnya, jika Anda merasa sedih karena hubungan berakhir, pikirkan bagaimana hubungan itu telah membentuk Anda. Apakah itu membantu Anda memahami diri Anda lebih baik? Apakah itu memberi Anda wawasan baru tentang cinta, empati, atau kesabaran? Dengan menghargai momen-momen tersebut, Anda mengubah hubungan yang tampaknya berakhir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan Anda menuju kebijaksanaan. Lebih dari itu, menghargai momen yang telah berlalu juga berarti belajar untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Stokisme mengingatkan kita bahwa hidup hanya terjadi di sini dan sekarang. Ketika Anda terlalu terpaku pada apa yang hilang, Anda kehilangan kesempatan untuk mengalami keindahan momen saat ini. Dengan berlatih untuk fokus pada sekarang, Anda tidak hanya menghormati masa lalu tetapi juga membuka diri untuk peluang baru yang ada di depan mata Anda. 7. Berinvestasi pada hal-hal yang bermakna. Setelah menghadapi perpisahan atau kehilangan, seringkali ada dorongan untuk mencari pengganti atau mengisi kekosongan dengan cara yang cepat. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi rasa kehilangan adalah dengan mengarahkan energi Anda ke hal-hal yang memberi makna dan tujuan dalam hidup Anda. Alih-alih menghabiskan waktu untuk memikirkan mengapa seseorang pergi atau bagaimana meyakinkan mereka untuk kembali, gunakan momen ini untuk berinvestasi pada diri sendiri dan hal-hal yang benar-benar penting. Ini bisa berupa mengejar tujuan hidup, memperdalam hubungan dengan orang-orang yang mendukung Anda, atau melibatkan diri dalam kegiatan yang Anda cintai. Misalnya, Anda mungkin memiliki hobi yang telah lama Anda abaikan karena sibuk dengan hubungan. Sekarang adalah waktu untuk kembali melakukannya. Jika Anda suka melukis, menulis, atau bermain musik, gunakan waktu ini untuk mengekspresikan diri melalui kreativitas Anda. Atau mungkin ada keterampilan yang ingin Anda pelajari, seperti memasak, bahasa asing, atau olahraga baru. Dengan berfokus pada pertumbuhan pribadi, Anda tidak hanya mengalihkan perhatian dari rasa kehilangan tetapi juga membangun hidup yang lebih bermakna. Selain itu, berinvestasi pada hal-hal yang bermakna juga berarti terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Misalnya, Anda bisa bergabung dengan komunitas sosial, menjadi sukarelawan, atau mendukung gerakan yang sesuai dengan nilai-nilai Anda. Keterlibatan semacam ini tidak hanya memberi Anda rasa tujuan tetapi juga membantu Anda melihat bahwa hidup memiliki banyak aspek yang indah di luar hubungan romantis. Dengan berinvestasi pada hal-hal ini, Anda secara alami menjadi individu yang lebih kuat, percaya diri, dan menarik. Anda tidak lagi mencari validasi dari orang lain karena hidup Anda sudah penuh dengan makna yang Anda ciptakan sendiri. Dan ketika hubungan baru muncul di masa depan, Anda akan mendekatinya dengan pola pikir yang lebih sehat dan seimbang. 8. Latih kesabaran dan ketabahan.
Rasa sakit akibat perpisahan atau penolakan seringkali terasa begitu mendalam sehingga kita ingin segera menghilangkannya. Namun, Stokisme mengingatkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi penderitaan. Segala sesuatu bersifat sementara, termasuk rasa sakit emosional. Dengan melatih kesabaran, Anda memberikan waktu kepada diri Anda sendiri untuk pulih secara alami. Ketika Anda menghadapi momen-momen sulit, penting untuk mengingat bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia yang universal. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata bahwa apapun yang Anda alami bukanlah sesuatu yang baru. Itu adalah hal yang telah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini dapat memberi Anda kekuatan untuk bertahan. Ketabahan juga merupakan latihan yang berharga. Stokisme mengajarkan bahwa setiap kali Anda menghadapi kesulitan dengan ketabahan, Anda sebenarnya sedang memperkuat karakter Anda. Ketika seseorang pergi dari hidup Anda, ini adalah kesempatan untuk melatih ketabahan Anda dengan tetap menjaga martabat, tidak terjerumus ke dalam kebencian, dan memilih untuk terus melangkah maju. Latihlah kesabaran dengan memberi diri Anda izin untuk merasa sedih, tetapi jangan biarkan rasa sedih itu mendominasi hidup Anda. Tetaplah menjalani rutinitas harian Anda, bahkan jika awalnya terasa berat. Dengan waktu, luka emosional akan sembuh, dan Anda akan menemukan bahwa rasa sakit yang dulu terasa begitu besar telah mengecil. Ketabahan bukan berarti Anda menekan emosi, tetapi berarti Anda tidak membiarkan emosi mengendalikan hidup Anda. Dengan latihan ini, Anda menjadi individu yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. 9. Jalani hidup dengan kebajikan. Pada akhirnya, inti dari Stokisme adalah hidup dengan kebajikan. Kebajikan dalam Stokisme meliputi 4 nilai utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ketika Anda menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai ini, Anda tidak hanya menciptakan kehidupan yang bermakna tetapi juga menjadi individu yang memiliki kedamaian batin, terlepas dari apa yang terjadi di luar diri Anda. Dalam konteks hubungan, menjalani hidup dengan kebajikan berarti merespons perpisahan dengan kebijaksanaan, bukan impuls emosional. Kebijaksanaan membantu Anda melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas. Keberanian membantu Anda menghadapi rasa sakit tanpa melarikan diri. Keadilan mendorong Anda untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan jika mereka telah menyakiti Anda. Dan pengendalian diri memungkinkan Anda untuk tidak bertindak secara impulsif, seperti memohon atau marah. Ketika Anda fokus pada kebajikan, Anda secara alami menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda. Anda menjadi pribadi yang penuh dengan integritas, dan ini membuat Anda merasa damai dengan diri sendiri. Dalam perjalanan waktu, orang-orang yang menghargai kebajikan Anda akan datang ke dalam hidup Anda secara alami, tanpa perlu paksaan atau manipulasi. Lebih dari itu, menjalani hidup dengan kebajikan membantu Anda mengatasi rasa kehilangan dengan cara yang bermartabat. Anda menyadari bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh siapa yang ada di sisi Anda, melainkan oleh bagaimana Anda memilih untuk hidup setiap hari. Dengan fokus pada kebajikan, Anda menciptakan kehidupan yang bermakna, penuh, dan damai, terlepas dari keadaan apapun. Kesimpulan, dalam menghadapi perpisahan, penolakan, atau keputusan orang lain untuk tidak bersama kita, Stokisme mengajarkan pendekatan yang penuh kedewasaan, penerimaan, dan fokus pada hal-hal yang bermakna. Alih-alih mencoba meyakinkan mereka untuk tetap tinggal atau mengubah pikiran mereka, Stokisme mengingatkan bahwa kedamaian sejati terletak pada pengendalian diri dan penerimaan atas apa yang ada di luar kendali kita. Dengan fokus pada kendali diri, melatih penerimaan, amor fati, dan menghormati keputusan orang lain,
Kita belajar untuk menjalani hidup dengan rasa syukur dan kemandirian emosional. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang memungkinkan kita untuk tumbuh, belajar, dan membangun hidup yang lebih bermakna. Stokisme mengajak kita untuk tidak menjadikan kebahagiaan bergantung pada orang lain, tetapi untuk menemukannya dalam perjalanan kita sendiri. Dengan berinvestasi pada kebajikan, hubungan yang sehat, dan hal-hal yang penting bagi kita, kita menciptakan kehidupan yang autentik dan penuh nilai. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah mempertahankan orang lain di sisi kita, tetapi bagaimana kita merespons setiap situasi dengan martabat, kebijaksanaan, dan keberanian. Perpisahan mungkin terasa menyakitkan, tetapi dengan pendekatan stoik, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Hidup terus berjalan, dan dengan mempraktikkan kebijaksanaan ini, kita bisa melangkah maju dengan hati yang lebih damai dan pikiran yang lebih jernih.